Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Salsabila Araihan, NIM 2002 40009, kelas 6A Ilmu Komunikasi, Universitas Maliku Saleh. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan fase eskalasi isu atau tahap perkembangan isu dalam manajemen isu dan krisis. Perlu kita ketahui bahwa isu adalah sesuatu yang tidak pernah mati, namun hanya menjadi tenang. Sedangkan krisis sendiri muncul pada tahap lebih lanjut dari sebuah isu yang tidak dikelola dengan baik. Karena itu, sangatlah penting bagi seorang public relation untuk memahami tahap perkembangan isu. Perkembangan dan tahapan isu sendiri, menurut Heinz Ward, Register, dan Larkin pada tahun 2003, dapat diobservasi dalam cara yang dapat diprediksi, bersumber dari tren atau peristiwa yang berkembang melalui suatu rangkaian tingkatan yang dapat diidentifikasi serta tidak berbeda dari siklus perkembangan sebuah produk. Tren itu sendiri, menurut Howard Case, adalah perubahan yang terdeteksi yang mendahului isu. Bagi public relation, penting untuk memahami tahap perkembangan isu. Menurut Krebel dan Fieber dalam Smooth 2001 dan Gaun and Ollenberger pada tahun 1995 mengatakan bahwa isu sering berubah menjadi krisis melalui beberapa tahap, yaitu potensial, imminent, current, critical, and dormant. Yang mana kemudian kelima tahapan ini dikondisikan dengan tahapan isu yang disampaikan oleh Heinz Ward pada tahun 1990 dan Meng pada tahun 1992, dikutip dari The Register dan Larkin pada tahun 2008, yaitu origin, mediation, and implication, organization, and resolution. Tahap origin atau potential stake. Dalam tahap ini ada liputan media yang signifikan, namun masyarakat, stakeholders, regulator, atau organisasi atau perusahaan yang sedang mengalami hal ini tidak mendefinisikan masalah. Pada tahap ini juga biasanya seseorang atau kelompok mengekspresikan perhatiannya pada isu dan memberikan opini. Mereka juga melakukan tindakan-tindakan tertentu yang berkaitan dengan isu yang dianggap penting. Ini adalah tahap penting yang akan menentukan apakah isu dapat dikelola dengan baik atau tidak. Public relation mesti proaktif untuk memonitor atau scanning lingkungannya. Selanjutnya, tahap mediation dan amplification atau imminent stake atau emerging. Di tahap ini, isu berkembang karena isu-isu tersebut telah mempunyai dukungan publik, yaitu ada kelompok-kelompok yang lain yang saling mendukung dan memberikan perhatian pada isu-isu tersebut. Nah, pada tahapan ini, tekanan-tekanan sudah mulai dirasakan organisasi untuk menerima isu. Menurut Register dan Larkin pada tahun 2008, pada tahap ini sebenarnya organisasi masih dapat menjaga agar isu tidak membesar. Tetapi seringkali terjadi organisasi kesulitan karena saat mereka memperhatikan satu isu yang dianggap penting, ternyata muncul isu susulan. Dalam hal ini, organisasi sebaiknya tidak terfokus pada satu isu, tetapi juga memperhatikan isu-isu lainnya. Nah, organisasi mesti mulai berupaya mengelola arus informasi dengan menyediakan informasi yang aktual, benar, berbasis data, dan membuka saluran komunikasi dua arah. Tujuannya adalah agar isu tidak membesar melalui pemberitaan media, dan pemberitaan media pun masih bersifat sporadik atau hanya dilakukan oleh beberapa media saja. Selanjutnya, tahap organization atau current stake and critical stake.
Ini merupakan tahap yang akut di mana krisis sudah menyerang dan organisasi tidak punya pilihan lain kecuali melakukan tindakan. Pada tahap ini sudah mulai adanya kemarahan publik yang menuntut perubahan, pengawasan media, dan keterlibatan regulasi. Stakeholder sangat menyadari perubahan dan organisasi atau industri dalam krisis mengalami penurunan ekuitas merek serta keuntungan yang signifikan. Dapat dikatakan bahwa tahapan ini juga merupakan tahapan organisasi, karena pada tahap ini publik sudah mulai mengorganisasikan diri dan membentuk jaringan-jaringan isu. Isu berkembang menjadi lebih populer karena media massa memberitakannya berulang kali dengan eskalasi yang tinggi dan ditambah interaksi di media sosial dan jaringan. Akibatnya, isu menjadi diskusi publik dan bermunculan beberapa pemimpin opini publik. Mereka biasanya memberikan komentar-komentar yang mempengaruhi publik melalui media massa. Karena itu, public relation diharapkan memberikan informasi yang jelas, terbuka, dan jujur kepada media massa, dan diharapkan membangun relasi yang baik dengan media untuk memperoleh publisitas positif. Dan yang terakhir ada tahap resolution atau dormant state. Nah, pada tahap ini pada dasarnya organisasi dapat mengatasi isu dengan baik, sehingga isu diasumsikan telah berakhir sampai seseorang memunculkan kembali dengan pemikiran dan persoalan baru, atau muncul isu baru yang ternyata mempunyai keterkaitan dengan isu sebelumnya atau pada waktu peringatan saat isu mulai muncul pertama kali. Nah, itu tadi penjelasan terkait dengan fase eskalasi isu atau tahap perkembangan isu dalam manajemen isu dan krisis. Cukup sekian pembahasan kali ini, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.